Hai sahabat servis, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan freezer box, yang ini mereknya Sharp, yang mana untuk kerusakannya kita akan coba lihat sama-sama. Menurut keterangan ini tidak dingin sama sekali di ruang freezer ini. Untuk itu kita akan coba tes terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kerusakan dari freezer box ini. Baik, saya berikan sumber pada unit freezer box dan pastikan untuk sumber sudah on ya. Nah, ini pengaturannya saya posisikan di nomor 4, pengaturan di freezer nomor 4. Oke, kita coba lihat. Ini sumber sudah masuk. Coba saya lihat, saya rasakan di bagian ruang freezer ini tidak ada terasa dingin sama sekali. Untuk itu kita akan coba cek di bagian dalam di kompresor. Sebelumnya kita harus lepas terlebih dahulu skrup yang ada pada unit ini. Oke, setelah kita buka, kemudian di sini nampak terlihat sudah mesinnya. Dan untuk mesinnya di sini menggunakan KIDI 52H yang kategorinya ini 1/6 PK. Dan saya rasakan tidak berfungsi sama sekali, tidak ada panas pun di pipa tekannya ini. Untuk filter dryer kita coba cek, raba juga tidak ada hangat. Jadi kesimpulannya mesin ini tidak bekerja ya teman-teman. Jadi untuk kerusakan seperti ini jangan langsung panik ya. Kita harus pastikan apakah kerusakan ini di termostat atau di kompresor ya. Namun kita jangan putus asa. Ada baiknya kita cek terlebih dahulu di termostatnya. Ya, ini pengendali suhunya ini. Kita harus pastikan apakah ini normal. Jadi kita akan coba bongkar saja. Namun sebelumnya kita cabut dulu sumbernya. Oke, setelah dipastikan aman, tidak ada arus yang masuk, kita akan coba langsung lakukan pembongkaran pada bagian pengendali suhunya. Untuk melakukan pembongkaran kita bisa lepas dari dalam sini. Nah, di sini ada pengait yang mana apabila kita tekan dan kita dorong, maka casing pada pengendali suhu ini akan terlepas ya. Oke, sudah terlepas. Nah, seperti ini caranya. Kemudian kita lakukan pengecekan pada pengendali suhu ini. Pengendali suhu ini ibarat kata itu otomatisnya, yang mana di sini ada sensor. Nah, ini sensornya. Kemudian kita pastikan di sini apakah ini benar rusak atau tidak ya. Oke. Jadi di sini ada soket, kita lepas terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus siapkan alat yaitu multitester, yang mana kita harus ukur apakah di pin pada pengendali suhu ini apakah ada hambatan ya. Oke, pastikan dikalibrasi terlebih dahulu multitesternya. Kemudian kita coba ukur di pin ini apakah ada hambatan. Nampaknya tidak ada hambatan sama sekali setelah saya lakukan pengukuran. Jadi sepertinya ini mengalami kerusakan. Coba saya putar ke arah maksimal. Kemudian kita coba ukur kembali apakah ada connect atau hambatan.
Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi ini positif rusak ya untuk pengendali suhunya ini, atau dengan kata lain namanya termostat ya. Nah, di sini ada knob yang bisa kita lepas. Kemudian ada skrup yang bisa kita lepas juga. Dan kita harus coba mengganti termostatnya ini dengan termostat yang baru. Namun untuk penggantian termostat ini kita harus pastikan fungsinya ini betul-betul layak nanti. Jadi pastikan dalam hal pencarian termostat ini knobnya harus sesuai supaya tidak salah ya. Jadi kita perhatikan dan bisa berfungsi dengan mana semestinya nanti ya. Oke, kita coba cari terlebih dahulu termostatnya ini. Baik teman-teman, di sini saya sedang melakukan proses pembelian spare part. Yang mana di sini di tempat saya memang terdapat penjual spare part khusus pendingin. Jadi di sini lengkap, apapun dijual yang kita butuhkan. Untuk itu saya coba cari termostat yang saya inginkan. Nah, ini di sini nampak sudah terlihat berbagai macam termostat yang ada di pasaran. Untuk itu kita harus bisa memilih mana termostat yang tepat yang kita inginkan untuk kita pasang nanti pada freezer box ya. Di sini saya akan coba urai bagaimana caranya kita memilih termostat yang pas dan cocok ya. Jadi tidak perlu kita melakukan penyetelan, kita tinggal membeli sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini ada 3 pilihan termostat ya. Nah, ini oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di sini ada tipe-tipenya ya. Di sini ada AWTB 111EF, kemudian STB R130, dan di sini di atas ada ATB R132. Nah, masing-masing dari termostat ini memiliki jarak suhu ya, yaitu antara -2 sampai dengan -25. Nah, ini untuk yang AWTB 111 ya. Jadi suhunya akan bekerja di -2 sampai -25. Nah, ini ya untuk AWTB 111F. Oke, jadi untuk ini jarak suhu -2 sampai dengan -25 ini sangat cocok untuk freezer 6 rak ya, teman-teman. Jadi ini khusus untuk freezer 6 rak, sangat cocok, ini ideal. Kemudian untuk STB R130 kita lihat ini jarak suhunya yaitu -2,5 sampai dengan -24 derajat ya. Jadi ini kurang lebih hampir sama sih seperti di bawah ya. Jarak suhunya beda-beda dikit. Bisa sih ini untuk freezer box bisa. Namun terlampau dingin ya teman-teman. Karena yang saya butuhkan paling tidak di bawah -20 jarak suhu minusnya. Kemudian kita lihat di atas. Oke, yang paling atas adalah ATB R132. ATB R132 ini kita bisa lihat jarak suhunya yaitu di 10,1 derajat sampai -18 derajat. Nah, ini berarti suhunya maksimal akan bekerja sampai -18 derajat. Oke, sepertinya untuk freezer box paling cocok yang ini ya. Dan kita harus juga perhatikan untuk knobnya
kita bisa lihat untuk knopnya ini apakah cocok seperti yang kita inginkan ya. Ini ATB R132. Oke, knopnya cocok ya, sudah cocok. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di sini untuk STB R130 ini bisa juga sih untuk freezer box. Namun kita coba lihat apakah knopnya itu sama seperti yang kita inginkan. Oke, kita lihat untuk knopnya. Oh, ternyata untuk knopnya ada sistem tekannya ya. Nah, di sini ada sistem tekannya dan mungkin tidak bisa kita pasang pada freezer box karena bentuk desain knopnya ini berbeda ya. Jadi baiknya kita jangan memilih yang ini karena nanti memang sebenarnya bisa dipasang namun kurang efisien. Jadi pilihan saya tertuju pada ini ya, untuk ATB R132 karena bentuk knopnya pas, ideal, dan jarak suhunya pun pas sudah, yaitu ini di suhu 10,1 sampai minus 18 derajat ya. Jadi sangat cocok. Namun untuk yang ini saya rasa saya tidak anjurkan karena terlalu dingin ya, sampai minus 24. Yang saya perlukan hanya minus 18 derajat. Oke, jadi saya memilih termostat ini yang mau saya pasang. Dan ini saya coba kembalikan saja, tidak perlu yang dua ini karena ini mungkin untuk freezer 6 rak sangat cocok ya untuk termostat yang dua itu. Oke, jadi di antara ketiga termostat ini saya memilih yang ATB R132 dengan jarak yaitu suhunya 10 sampai minus 18 derajat. Oke teman-teman, mari kita coba pasang. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pembelian spare part termostat yang diinginkan, nah di sini kita kembali lagi pada unit. Nah ini yang rusak tadi, termostat yang rusak, dan ini termostat yang baru. Selanjutnya kita juga harus pastikan apakah untuk knopnya ini betul-betul sama ya, karena beda knop nanti beda juga proses pemasangannya. Nah di sini ATB R132 ya, yang sesuai yang saya harapkan, dan suhunya bekerja di 10,1 derajat sampai minus 18 derajat ya, minus 18 derajat. Yang mana memang untuk freezer box ini sudah dilengkapi dengan suhu yang ditentukan. Oke, di sini bentuk knopnya juga cocok ya. Nah, ini bentuk knopnya juga cocok, jadi kita tidak perlu ragu lagi. Oke. Nah, ini ya, pas ya ukuran knopnya. Selanjutnya kita coba lakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Apabila termostat itu yang baik seperti apa, nah ini kita coba ukur di soketnya ini apakah ada hambatan. Nah ya, ada hambatan ya. Oke, mantap, ini berarti termostat ini memang bagus kondisinya. Dan coba kita bandingkan pada termostat yang aslinya, yang awal, apakah ada hambatan. Nah tidak ada ya, jadi termostat ini memang rusak ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja pasang. Walaupun berbeda sedikit namun fungsinya sama persis ini. Oke,
proses pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal skrup saja seperti semula. Kedudukannya tidak jauh berbeda soalnya. Nah, ini kita bisa lakukan penyekrupan di kedua sisi dari termostat ini. Jadi untuk termostat ini, apabila kita bisa mengetahui suhu yang ideal, yang pas, yang cocok untuk unit ini, kita tidak perlu ragu ya. Jadi untuk freezer box ini jarak suhu serta suhu yang diinginkan itu cukup di 18 derajat, itu sudah cukup ya teman-teman. Dan di sini dilengkapi dengan refrigerator ya. Nah, di sini artinya pada posisi di situ itu dinginnya tidak dingin betul. Kemudian di sini ada dilengkapi freezer. Ini refrigerator dan yang ini adalah freezer ya. Ini dari 1 sampai maksimal. Nah, ini freezer. Jadi kita bisa atur sesuai dengan fungsinya. Apabila ingin sangat dingin ya. Oke, cocok sekali untuk termostatnya ini. Dan untuk ujung sensornya nanti kita bisa pasang kembali pada tempatnya. Jadi untuk pemilihan termos yang tepat, kita tidak perlu menyetel. Di sini memang ada setelan yang memang tidak untuk di setel sembarangan, ada trik-trik khusus. Namun proses penyetelan ini cukup menyita waktu ya, teman-teman. Nah, di sini memang ada setelan untuk setelan kompresor on ya, dan kemudian ada penyetelan untuk kompresor off-nya ya. Nah, ini harus betul-betul pas apabila ingin menyetel. Namun pabrik sudah menciptakan ada 3 pilihan tadi. Kita harus memilih mana yang cocok, yang tepat tanpa harus kita setel. Jadi bisa kita fungsikan langsung. Oke, kita coba pasang saja. Untuk ujung sensornya ini kita pasang pada lubang yang ada. Di sini kita masukkan saja ujung sensornya ini pada tempatnya. Memang di sini ada lubang, dan masukkan sampai terasa mentok, tertahan, artinya sudah maksimal. Oke, selanjutnya kita bisa pasang kap pada rumah termostatnya ini. Dan pemasangannya juga tidak begitu sulit ya, cukup mudah. Jadi untuk teman-teman apabila mengalami kerusakan freezer box yang mati ya, jangan langsung vonis kompresor. Namun kita bisa cek apakah termostatnya ini rusak ya. Jadi kalau sudah yakin memang termostatnya rusak, kita tinggal menggantinya saja termostat yang baru. Oke, sudah terpasang ya termostatnya. Nah, ini sudah kita pasang dengan rapi. Selanjutnya kita akan coba tes running. Kita tes bagaimana hasilnya ya. Oke, saya berikan arus sumber dan kita lihat lampu indikator sudah menyala ya, artinya sumber masuk. Dan kita coba dengarkan dan rasakan di kompresor ini. Terasa bergetar. Oh ya, benar, terasa bergetar ya, mantap. Artinya kompresor ini sudah bekerja. Dan kita coba raba pipa tekannya ini ya, mulai terasa hangat. Oke, terasa hangat nih ya, mantap. Jadi untuk mesin kompresornya sekarang sudah bekerja. Artinya sepertinya untuk perbaikan ini sudah cukup sampai di sini saja, karena memang positif termostat yang rusak. Kemudian kita coba langsung saja
tutup untuk penutup bagian mesinnya ini. Lalu kita bisa tes raba di bagian dinding-dindingnya ini, biasa terasa panas ya. Nah, ini saya coba raba, mantap ya. Oke, terasa panas dinding-dindingnya. Kemudian kita bisa raba di bagian atas di freezernya ini. Di dalam freezer kita raba, biasanya akan terasa dingin ya. Oke, di sini terasa dingin ya. Mantap. Jadi proses perbaikannya cukup mudah ya teman-teman. Hanya begitu saja. Oke, kita tes saja terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Nanti kita akan coba cek ya dalam beberapa hari ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah beberapa hari kemudian saya coba lakukan pengecekan ulang bagaimana hasilnya untuk freezer box ini. Kita lihat. Nah, di sini nampak untuk proses pembekuannya cukup sempurna ya, sudah merata hingga sampai bawah. Dasarnya ini sudah nampak butiran saljunya. Jadi sangat bagus proses pembentukan saljunya dan nampak tipis ya teman-teman. Jadi untuk pembentukan salju yang bagus seperti ini, tipis dan dinginnya pun tidak diragukan. Oke, jadi untuk perbaikan freezer box ini sudah selesai dan hasilnya pun sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.